summa syara nadim rahimahullah ta'ala. Kemudian musannif meneruskan tentang ila abdali kaifiyatil jima biqauli, kaifiyat jima yang lebih utama. Nah ini baru udah masuk ke ranah yang lebih ekstrim. Ya. Kita jangan buru-buru pulang nih ya. Kaifiyat. Serius ini. Sairnya tentang masalah abdolnya, abdol kaifiyat, cara yang lebih utama, yang islami yang lebih utama tentang masalah bersenggama. Mana pertama? Summa tayyalu fawqaha bilainin rafi'at rijlaini tabiyini. Kata beliau dalam syairnya, sunit, setelah selesai semua apa yang kemarin persiapan itu dari mulai tanggal, hari, ya kan disebutnya seperti ya, bulannya, waktunya semua. Pas kepada endingnya summa tayyalu fawqaha bilainin. Nanti ini syairnya, kata saya, nanti tafsirnya ada di sini, penjelasan syairnya biar jelas maksudnya. Ini simpelnya aja. Setelah selesai masalah yang kemarin yang udah dipersiapkan itu jauh, sumaya lu kokoh, angkat kedua kaki, paham kan? Angkat kaki, artinya ya lu kokoh, naik ke atas, bilin pelan-pelan, jangan asal ngegabruk. Pelan-pelan sambil rabiat dari ini tabiyini, sambil angkat kedua kaki si istri. Paham? Paham. Tapi ingat, naik ke atas bilainin pelan-pelan sambil ngangkat kedua kakinya. Jangan dibayangin ya. Terlalu kurang lagi izin. Tapi ini memang ini abdul kaifiyat ini lebih utamanya cara. Rafiatal ajuz, setelah itu gimana? Ganjel. Rafiatan itu bahasa, kalau kita mah ganjel lah, kalau bahasa mah diangkat. Takutnya nggak paham diganjel lah, orang sini ngomongnya kan diganjel pahamnya. Apa yang diganjel? Al ajuji, pinggangnya ganjel. Dengan apa? Bukan pakai balok, birisada, bantal. Pinggangnya di belakangnya ganjel pakai bantal. Paham? Paham kali. Sakit terosip sambil ya intinya otomatis si perempuan ini palanya doyong ke bawah. Jangan dibayangin. Nah biar lebih jelas gitu, ini kan sairnya. Pak Akbar rahimahullah ta'ala, musannif menceritakan annal arus ida parogo minjami mata qadama fainau yumdi ila sya'ni. Setelah dua pasangan ini selesai dari apa yang kemarin telah dijelaskan, dari mulai awal tanggalnya, mainnya siang apa malam, apa maghrib, apa sore, apa subuh, ya kan, bulannya udah diterangin, jelas lah bahasanya udah dijelasin kemarin. Setelah itu bagaimana? Minjam kata-kata penayum dilasani, kembali kepada permasalahannya. Wa ma ahalallahu ta'ala azza wa jalla lahu. Allah menghalalkan, artinya mempersilakan kepada pengantin dengan cara apa? Pertama, atas talqiyal mar'ah, si perempuan centang ya ala firasyil rutbi, ini memakai alasnya harus yang adem. Kalau di sini roti itu ya alas yang rada basah, kita mah yang adem. Artinya kasurnya yang adem, jangan yang panas. Alasnya yang adem, makanya yang adem. Sejuk lah, artinya bagus. Kemudian bagaimana setelah itu tidur telentang, waya'lu rajulu fawqah, si laki naik ke atas, tapi tadi bilainin dengan cara pelan-pelan, alon-alon, jangan langsung ngegubrak. Ya, paham dah. Wa yakunu ra'suha mankusan asfali, si perempuan
memposisikan palanya ke bawah, wayar pau warokaha biunsada, pinggangnya diangkat, masukin bantal, ganjel pakai bantal. Wahal di akhir ala dapan Nadim, inilah cara yang disebutkan oleh Nadiem pada syair yang tadi, adalah dahayatul jima, paling mantap-mantapnya rasa yang akan dirasakan bersenggama. Ini berarti yang luar biasa. Jadi ganjel pakai bantal. Ya, ambil diangkat kakinya. Kama qala Raji wa huwal muhtar indal fuqaha. Ini cara seperti ini yang barusan disebutkan rupanya cara yang memang dipilih oleh ulama-ulama ahli fikih, bahkan wal atibba, para dokter pun cara ini yang terbaik dari segi kesehatan, dari segi agama. Luar biasa, Pak. Contohnya. Hah? Contoh? Ya, repot contoh. Lalu qala fisaril waglisiyah waglisiyah, dalam kitab waglisiyah dijelaskan wala yaj'alu fawqahu, bagaimana kalau terbalik, lakinya di bawah, perempuannya di atas. Ya Pak ya. Ya. Maka ini kurang bagus kata ahli fikih dan para dokter. Berkaitan ada penyakit juga. Kalau kedokteran, mungkin kalau fikih ada adab yang mungkin nanti akan timbul kurang baik kaitan dengan agama. Kenapa? Di sini yang diterangkan hanya kaitan dengan dokter. Kalau laki di bawah, perempuan di atas, di anadzalika irisul ihtiqan, karena hal ini bisa menyebabkan pinggang pada sakit. Nah, berarti yang pada ngomong cangkeng nyeri, nah ini mungkin boleh jadi seperti ini. Enggak, pinggang yang ini pak laki nih, yang sakit. Dua-duanya. Pinggang yang laki, pinggang yang sini yang sakit. Ya bisa dua-duanya. Bisa laki, yang terutama laki, karena laki yang bermain di sini. Ya. Ya, dan laki yang bermasalah. Lalu bagaimana cara yang terbaik? Tadi bal mustaqiyatan rafiatan ilaihi, celentang, angkat kedua kakinya, ganjel bantal di pinggangnya, fa inna zalika ahsanu hayatul jima. Inilah hal cara kaifiat yang terbaik dalam masalah bersenggama. Posisi yang paling wah lah. Paham ya? Paham. Iya. Jangan mikirin bini ya. Ntar kalau mikirin bini pasti ngopi nggak habis pulang ini. Langsung praktek. Jadi caranya seperti itu. Ini hanya menerangkan kaifiat yang terbaik. Kaifiat yang lain mungkin bisa tapi bukan terbaik. Ini yang terbaik seperti ini. Jadi sekali lagi melakukan bersenggama itu harus dengan pelan-pelan. Jangan kayak kucing. Kucing lari buru-buruan. Sekali dapat digigit, bahaya itu. Jangan kayak binatang lah bahasanya, asal serobot-serobotan aja. Selau, santai. Ya. Ya. Tempatnya juga tadi udah dijelaskan, untuk alasnya bebas memakai model apa, medianya apa aja, yang penting sejuk. Medianya yang sejuk, ya. Jangan kapuk yang campur sama biji kapuk, itu mau sakit ntar. Sopa ya, kan ada sopanya kan. Ya. Ini kaifiat. Jadi 3 syair ini menjelaskan tentang kaifiat yang Abdul kaifiat. Jadi paling utamanya bersenggama seperti ini gayanya. Kemudian intaha wasra biqouli, selesai dah tuh. Segitu doang. Jadi enggak nerangin gaya-gaya yang lain. Lalu umpama ada yang bertanya, kalau pakai gaya yang lain nggak apa-apa. Umpama kalau nyari sensasi baru lah, boleh-boleh aja. Yang penting jalurnya satu. Yang penting jalurnya Satu. yang itu yang dituju, yang itu nggak boleh yang di belakang. Yang dari jit. Ya, kan ada aja pengen jangan itu nggak boleh. Ya, mau gaya bagaimanapun bebas, tapi yang beradab itu yang dituju satu jalur aja. Ya, mau kalau dalam sekarang mungkin ada istilah apa tuh,
Dulu ada majalah apa tuh yang tenar itu? Playboy, Playboy. Wah, tentang masalah bersenggama. Tansil. Kama Sutra apa namanya? Kama Oh Sutra iya, ya? Kama Oh, Kama Sutra. Oh, Iya. nggak nyampe gua ke situ. Oh, lu masih Seperti masih itu. SD. Masih SD. Masih SD Di situ dia. kan buat pengalaman ya nggak apa-apa, tapi tetap Islam itu hanya menganjurkan satu jalur. Nah kalau di sini tadi barusan terangin itu gaya yang terbaik daripada yang lain, gitu. Yang paling Best dah, bagus. the best. Mau miring ke, mau cara gimana terserah pokoknya. Yang penting jalur satu. Itu yang gitu. Ya. Itu ya. Sebab nisa itu perempuan itu harus sulakum adalah sawah ladang kamu. Kamu mau tanam apa, kamu mau panggil kayak apa bebas. Yang penting tadi jalurnya satu. Ya, nggak boleh yang belakang, nggak boleh. Haram, nggak boleh. Itu caranya ya. Jadi perempuan di bawah, laki di atas. Ya. Caranya kemudian kita naik ke atas pelan-pelan, kaki perempuan diangkat dan pinggangnya diganjel. Itu kaifiat Abdul yang paling mantap. Ya, dalam maksud daripada tadi ucapan musannif dalam sairnya. Kemudian intaha wasal biqoli. Musannif memberitahukan lagi kepada kita, selesai itu masalahnya, udah kalian ini kaifiatnya, cara yang terbaik. Cara-cara yang lain bebas, tapi tadi pesen satu yang penting, satu jalur. Ya, mau nyari sensasi baru lah umpama. Ya. Apa mau berdiri, apa mau jongkok, bebas lah. Gitu. Apa mau nomor 88, apa 98, apa nomor terserah, bebas lah, itu malis Islam begitu. Musammian padunakum tibyani wa taliban tajan bukan syaitoni. Nah ini yang terpenting lagi nih. Ya, rupanya masih banyak hal yang penting dalam hal ini. Memang ini yang menjadikan sering terlupakan oleh kita. Walaupun dianjurkan sekali, karena ya kalau udah urusan begini kita udah lupa sama semuanya udah. Musammian, tetap bagaimanapun permulaan harus baca bismillah dulu. Nah, ingat tuh bismillah, jangan lupa. Ini paling rentan kita nih. Kalau udah lupa daratan, lupa baca bismillah nih urusannya. Apalagi kalau udah memuncak, ya kan? Baca bismillah, salawat udah baca. Padunakum tibyani kata musannif. Perhatikan penjelasan itu kata musannif. Dan yang terpenting dan yang bagusnya lagi, selain baca bismillah juga wa taliban tajan juga syaitan, dan juga jangan lupa minta perlindungan dari syaitan. Nah, ini yang penting. Kenapa? Ya karena ini ibadah. Terus terang ini ibadah. Hal ini ibadah. Dalam Islam ini hukumnya ibadah. Pahalanya akan luar biasa. Mari kita disebut pahala-pahala orang seperti ini sampai dia melahirkan. Ibadah. Yang namanya ibadah, setan udah pasti nggak tinggal diam dia, pasti akan selalu menggoda. Bagaimana caranya biar ibadahnya ini nggak sempurna lah bahasanya. Mana kata musannif satu saya doang nih. Ila anau yusta'abu, bahwasanya lil muridil jima, bagi seorang laki-laki yang ingin bersenggama sangat disunahkan, dianjurkan. Apa? Ayu sama Allah, menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jangan lupa yang pertama. Wa yaqulu kama fi sahih bismillah Allahumma. Kalau dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan bismillahi Allahumma janibna. Allahumma janibni wa janibna syaitin ma rajatana. Kalau sini dikit. Allahumma janibna asyaitana wa janibis syaitan ma rajatana. Segitu doang doanya. Hafal nggak? Apalah. Penting ini. Menyebut nama Allah sekalian minta perlindungan dari setan. Emang kenapa minta? Emang setan macam-macam apa kalau kita berbuat, kalau kita lagi begitu? Ikut dia. Awas, ikut nikmatin dia. Nanti di sini ada doanya nih ya, Allah bismillahi. Itu menyebut nama Allah. Yang kedua minta perlindungan dari Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah,
jauhkanlah saya dari godaan setan dan jauhkan setan dari apa yang akan menjadikan rezeki buat saya. Siapa? Janin yang akan menjadi anak. Penting itu. Ini yang sering lupa ini. Awas, baik. Karena setan juga ngikut berbuat. Kalau kita nggak baca-baca bismillah aceh mah. Kenapa? Fa'inahu in qaddara bainahuma. Fa'inahu in qudira bisa. Fa'inahu in qudira bainahuma waladun lam yadur syaiton. Sebab ada bahasa tambahan yaitu wajan di bisyaiton marojak tanah itu. Maksudnya apa? Karena itu embrionya menjadi seorang anak, maka itu anak lam yadur syaiton. Syaiton gak bakal bisa memadorotkan. Artinya mencelakai. Syaitan gak bakal bisa mencelakai. Artinya minta perlindungan juga. Jadi rupanya kita punya anak itu harus doakan dari mulai belum jadinya aja. Baru bikin adonan aja udah minta doain. Apalagi ntar kalau sampai dia jadi. Iya, di bulanin, kemudian dinamain, kemudian diselamatin, cukur rambut segala itu. Bukan hanya itu, bahkan lagi bikin adonannya itu buat bikin anak aja harus doain juga sama kita. Itu penting. Sama halnya kita apa sebutnya ya, kayak syariat begitulah. Hanya kita kalau bini masak nasi sebelum jadi nasi itu ya selawatin, doain agar nasi itu nanti dimakan sama anak, dimakan sama suami, dimakan sama keluarga, sama saudara, jadi berkah. Begitu tujuannya. Doain lah. Jadi kita kalau ya sering bilang nama bini lah bahasanya. Kalau mau masak air, masak nasi, masak lauk apa atau nyate daging, terus lagi mau bikin olahannya aja awal dengan bismillah. Supaya apa? Supaya jadi berkah. Ditarekahin bahasanya. Ditarekahin. Dulu tuh orang-orang tua kita dulu tuh begitu. Biar anak ini pada benar, biar anak pada soleha. Itu biasanya karena ibu mah berkecimpung dalam makanan, itu setiap pengen nyuci beras, bikin sambal, goreng ikan, itu pasti sambil selawatan. Apa sambil tahlilan, apa sambil dia baca istighfar. Supaya itu makanan jadi berkah sama yang dimakan. Anak, suami. Jadi berkah. Tujuannya seperti tarekahin bahasanya. Kita ini kan suka berhayal, gue pengen punya anak soleha, tapi kalau kurang ditarekahin ya sulit juga. Jadi harus banyak-banyak ditarekahin. Iya, ini anak lagi belajar umpama, mondok apa kemana, bisa kita tarekahin, bisa. Caranya gimana? Banyak caranya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, niatin buat ke anak. Jadi anak tuh kalau mondok berkah. Setiap perbuatan baik kita nih, apa kita mau sedekah, apa kita nolongin orang, apa kita ngapa-ngapain orang, nyenengin orang, niatin untuk keberkahan anak lagi nyari ilmu, insya Allah. Tarekahin namanya. Tarekahin. Iya. Ulama-ulama kita tuh begitu ngajarinnya. Kalau kita pengen punya anak supaya hasil maksud anak kita nih belajarnya apa tujuannya, kita sebagai orang tua jangan diem aja, tarekahin. Bantu doa. Intinya gitu, bantu doa dengan cara apa aja. Terutama kalau orang itu suka tarekahin. Jadi caranya gitu. Nah, embrionya aja kita harus tarekahin dengan cara ini. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma rajak tanah. Tersermu doa itu penting. Siap. Walaupun emang bukan tujuan ke anak umpama emang ini mau udah KB atau gimana, tetap doa mah harus. Kenapa? Karena kita berbuat itu kan ibadah, setan ikut, tetap doa mah harus. Paling banter ya bismillah gitu. Ya kalau tujuan senang-senang doang gitu, bukan buat tujuan ke anak begitu.
Doanya itu ya, hafal kan? Nanti di share tuh bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Wa qala fil Ihya, Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya dicampur nih Imam Ghazali, bukan dicampur karena memang saking sayangnya sama umat ya begini, ulama-ulama kita tuh yang begitu. Masa dia doang yang bisa ngasih ilmu, gue juga harus bisa biar berkah, biar ilmunya itu manfaat. Yusta'abu lil mujami ayyabda bi basmalah. Dalam kitab Ihya, Imam Ghazali berpendapat disunahkan untuk orang yang ingin berbuat, saya ngomongin berbuat aja ya, orang yang berbuat untuk mengawalinya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan wa yaqra'u qul huwallah. Awas ya, baca Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana, baca qul huwallah. Gak usah 100 kali, banyakkan. Cukup sekali. Dan wala yukabir, jangan baca takbir. Jangan, apalagi pakai speaker mah Allahu Akbar, Allahu Akbar, repot urusannya. Ini orang takbir bukan di musola, bukan dibaca di kamar, repot urusannya sama tetangga. Wala yuhallilu, dan jangan baca tahlil. Tahlil jangan, repot. Cukup baca bismillah sama doa tadi itu Allahumma jannibis syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana, baca Allah sekali. Lumayan itu aja udah berapa menit. Belum mulai itu. Ini belum mulai ya. Kalau tadi mah kita gaya udah dibilangin tuh, pokoknya begini gayanya. Udah digambarkan caranya seperti itu. Masing-masing punya gambaran kan ini. Gak mungkin kita praktekin, praktek bahaya. Kita praktekin di rumah aja. Kalau sekarang nih kita mengawali sebelum kaifiat itu yang kita pengen tes, gitu, bahasanya lah. Bismillah, minta perlindungan dari godaan setan, dan apabila itu umpama nanti takdirkan jadi anak pun minta dilindungin. Kemudian baca qul huwallah, jangan baca takbir dan baca tahlil. Wa yaqulu bismillah Al-Aliyil Azim Allahumma ja'alha dzurriatan thayyibatan in kunta qadarta an tukhrija dzalika min sulbi. Tambah lagi doanya. Panjangan lagi Allahumma ja'alha dzurriatan, artinya kalau memang lagi keinginan punya turunan, doanya ini. Ya, penting juga berarti biar jadi itu si janin. Allahumma ja'al dzurriatan thayyibatan. Ya Allah, jadikan kalau mentakdirkan ini jadi anak, jadikan dzurriat thayyibatan. Artinya jadi dzurriat turunan-turunan yang soleh yang baik-baik. In kunta qadarta an tukhrija dzalika min sulbi. Kalau engkau takdirkan ini jadi anak keluar dari tulang rusuk. Gitu. Ya. Biar jadi doa kepada itu calon bayi, calon anak. Ini kata Imam Ghazali. Ini pendapat Imam Ghazali, doanya ini. Jadi ini yang disuruh baca bismillah, kemudian langsung qul huwallah, kemudian baca Allahumma ja'al dzurriatan thayyibatan. Ini kaul pendapat di kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali. Wa fil Qastolani an Mujahid analladzi yujamiu. Dalam kitab Qastolani juga diterangkan an Mujahid dari Imam Mujahid annalladzi yujami'u wa la yusamma yaltaqus syaiton ala ihlilihi fayujami ma'ahu. Nah ini jah keterangan alasan kenapa kita disuruh baca bismillah dulu dan minta perlindungan dari godaan setan. Ini alasannya diterangkan dalam kitab Qastolani. Pendapat Imam Mujahid, beliau mengatakan bahwasanya analladzi yujami, orang yang menginginkan bersenggama, menginginkan berbuat, kalau kata Bokir mau berbuat, wala yusamma, kemudian nggak baca bismillah dulu, artinya nggak diawali dengan bismillah, asal main hantam aja udah. Awas ya, tapus setan nanti akan mencari-cari celah, menguasai atau ingin memasuki ala ihlilihi. Ihlilun itu maknanya seperti kayak peralon. Hal ini ya barang laki. Ya kan kayak peralon ya. Bulat, dalamnya rongga kan tengahnya.
Ya, itu setan akan ke situ. Ngapain? Ini dia masanya. Payujami mau ngikut berjima, ngikut bersenggama, ngikut berbuat. Ini alasannya. Waduh, repot kalau begini urusannya. Jadi setan akan masuk ke celah-celah itu, ke rongga peralonnya si laki, ikut untuk bersenggama. Bahaya. Waduh. Ya kalau setan coba, setan Pasuruan ikut repot urusannya. Ya kan, waduh, apa setan kali jodoh soalnya. Nah itu yang jadi permasalahan. Jadi ini alasannya ya, kalau kita nggak awali dengan Bismillah, menyebut nama Allah, maka tadi ya tabtus syaiton ala ihlilin. Ihlilun itu mana tadi apa? Kalau bahasa kita mah pralon, hal yang panjang berongga tengahnya. Nah, itu maksudnya punya laki. Di situ dia nongkrong, nempel di situ dia. Ngapain? Ngikut. Ayu jami mau. Jima bareng. Waduh repot kalau begini mah. Baca. Ya, terutama pengantin baru nih. Baik ya. Doanya tadi baik itu baik, penting baik. Iya. Biar itu anak jadi, mudah-mudahan begitu. Awali Bismillah, doanya ada. Ntar tinggal aja apa konfirmasi sama ketua kobong dah. Ya. Wafi rohil bayan dalam kitab Ruhil Bayan Anjak pada Ibni Muhammad. Inna syaiton nih. Alasannya lagi. Ini biar kita tahu nih posisi setan tuh kalau kita sedang ingin berbuat itu nih ya godaannya adanya di mana, sebelah mana, biar kita tahu. Jadi kita udah tahu nih jenak masih nih, gitu kan? Nggak tahu kayak gimana caranya. Inna syaiton yaqutu ala dzakri rajuli. Bahwasanya setan itu akan nongkrong di kemaluan laki-laki. Ya, faida lam yakul. Kalau kita nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, asaba mahumrah, dia ngikut kita berbuat sama istri kita, ngikut berbuat juga. Wa anzala bi farjiha kama yanzulu rajul, dan dia akan mengeluarkan cairan ini sebagaimana laki-laki mengeluarkan cairan. Ngikut bertiga jadinya itu, mainnya bertiga jadinya. Yang satu barang gaib setan. Trisam. Ah, Trisam. Iya. Trisam itu Ini yang perlu diingat. Intinya mah di sini dianjurkan sekali awal dah pakai Bismillah lah, jangan sampai enggak. Apalagi di bareng sama doa tadi tuh. Allahumma janni benas syaitan wa janni bis syaitan ma rajabtani. Jadi kita mendoakan kita dan istri kita dijauhkan dari setan, dan juga apa yang nanti kalau umpama embrionya jadi ditakdirkan jadi anak juga dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh, biar jadi anak soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ini yang perlu kita ingat ya. Ini belum selesai nih. Ya. Tadi mah judulnya kaifiatnya pokoknya yang lebih afdol yang begini aja. Urusan umpama pengen nyari sensasi baru bebas. Yang penting tadi urusannya satu jalur. Mau gaya terbang juga nggak masalah. Yang penting satu jalur. Faidatun ruya Abu Hurairah meriwayatkan rawa Abu Hurairah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah. Ini masih muqaddimah ya disebutnya, muqaddimah jima sebelum melakukan jima. Tadi doa-doa harus kita baca. Masih ada rupanya. Oh, banyak berarti banyak. Jadi nggak sembarangan berarti ya, kami itu ibadah kayak kita pengen sholatkan wudu dulu, dandan dulu, minyak wangi dulu. Ya seperti itu. Ya kita kan kalau pengen apalagi mau jumatan nanya, kita ada kadang baju lecak kita diskain dulu, ya kan? Terus pakai baju yang rapi, mandi dulu, pakai minyak wangi dulu. Ya artinya persiapan lah. Sama hal juga harus persiapan seperti itu. Ya bahwa idza tawadda faqul bismillah. Kalau kau berwudu bacalah bismillahirrahmanirrahim. Fa'in hafadzatka yaktubuna laka hasanah. Nanti ada malaikat malaikat katabah yang suka menulis amal, dia akan menulis kita
banyaknya kebaikan-kebaikan hatta tabluga sampai selesai kita wudhu. Jadi kalau kita membaca bismillah pengen wudhu, maka aktivitas wudhunya kita itu, geraknya kita itu dari yang kecil sampai yang besar, pokoknya pergerakan wudhu kita itu sampai selesai itu akan ditulis kebaikan, jubel kebaikan. Wa idza ghasyata ahlaka faqul. Kalau kita ingin berbuat pada istri kita, faqul ucap juga kata Rasulullah, bismillah, baca bismillah. Jadi rupanya bukan wudhu aja, ingin berjima pun harus bismillahirrahmanirrahim. Sama tadi halnya. Fa'in habadatka yaktubuna laka hasanah. Maka apabila kita baca bismillah, maka aktivitas di waktu itu sampai selesailah sampai 3 jam, kayaknya nggak sampai 3 jam ya. Itu akan terus kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia melaksanakan mandi junub. Bayang tuh, main subuh, habis subuh dia main. Mandinya ntar zuhur. Waktu dari mulai subuh sampai jam mandi dicatat kebaikan terus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Amin amin ya robbal alamin. Nah, jadi keistimewaan umat Nabi nih masalah ini ya. Sampai dia selesai mandi junub. Ya kalau mandi junub ngopi dulu, ngopinya dicatat kebaikan itu. Ya Allah. Sampai selesai mandi, hatta taksila, sampai dia mandi jinabah. Fa'in asla mintil kalau muwaqiyah. Kemudian waladun, kalau umpama tadi dia sedang berbuat kemudian ditakdirkan jadi anak tuh umpama calon anak, maka kutiba lah ke asanatu, tetap ada catatan kebaikannya lagi. Jadi berlimpah ruah kebaikan di hal ini kalau kita ngelakuin apa yang dianjurkan Nabi. Dia ada di anfas, kebaikannya tak terbanding, tak terhingga banyaknya seperti apa. Kalau di sini dengan ibarat sebanyak napas yang keluar, ya napas yang keluar dari kalwalan si anak itu. Wa bada ampasil akdihi ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah, hatta la yabqa minhum ahadun, sampai tidak ada satu manusia pun tersisa. Berarti kalau kita di awal dengan keberkahan, kebaikan, maka itu akan selalu ada kebaikan dan terus akan mengalir kebaikan sampai yaumil qiyamah. Udah gitu tuh anak kan baik. Pas anak baik, udah gede jadi orang baik, ngaruh lagi tuh ke anak. Ya Abu Hurairah, Rasulullah manggil lagi Abu Hurairah. Idza raqibta dabah. Kalau kau naik kendaraan, fakul bismillah, maka ucapkan bismillah. Sampai naik kendaraan pun Rasulullah nganjurin sama Abu Hurairah suruh baca bismillah walhamdulillah. Bismillah walhamdulillah. Bacanya begitu. Naik motor, bismillah walhamdulillah. Apa kata beliau? Yuktabulakal hasanah, maka kau akan ditulis baca macam kebaikan juga. Biar ada di kulli khatwah, sebanyak langkahan yang kau langkahan kendaraan yang berjalan. Kalau kan onta, berarti kalau onta dari sini ke pasar Rubu itu berapa langkah tuh onta? Setiap langkah itu ditulis kebaikan oleh Allah untuk orang yang naik kendaraan dengan baca bismillah walhamdulillah. Mungkin kalau motor durasi ban muter itu titiknya sampai dari mana ke mana itu berapa putaran. Padahal kita nggak apa-ngapain, cuma tinggal naik motor, itu ban jadi hasanah buat kita. Putaran ban jadi hasanah buat kita. Bannya 2 bayangin. Mobil yang 4. Berarti luar biasa. Nah, ini yang perlu kita tanpa sadari. Maka yang harus kita ingati dalam hal ini adalah apa? Apapun yang diajarkan Rasulullah itu rupanya nggak ngasal. Semuanya demi kebaikan kita. Karena di situ berlimpah ruah kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari. Karena di sini bahasanya hasanatun, macam-macam kebaikan. Berarti nanti akan menimpa kita segala macam kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Bacanya gitu doang, bismillah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bakal asana hatta takhruja minna. Sampai kapan kita tulisannya? Sampai kita turun dari kendaraan. Selama kita masih nangkring kendaraan itu ban muter terus. Titiknya di mana, muter di mana, itu kan selalu menjadi amal kebaikan buat kita. Nah, ini yang perlu kita ingati. Jadi intinya apa? Setiap apapun yang kita lakukan, kalau itu kita cara kaifiatnya ngikut daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah itu akan jadi amal kebaikan buat kita semua. Jadi intinya apa yang diajarkan Rasulullah itu semua bermanfaat. Cuma tanpa sadar kita ini kadang-kadang hal yang cuma timbang baca Bismillahirrahmanirrahim itu kadang-kadang ya poho. Ya saking buru-burunya nih, kalau nggak saking buru-burunya mungkin sono mendapat komisi kali ya lupa tuh baca Bismillah. Gitu. Girangnya. Biasanya begitu saking girangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita ini kan punya motor ya, mobil, motor pasti kan ada dashboardnya ya. Bikin kaligrafi di situ atau kata-kata yang perlu biasa kita lupa, ingat ya. Terus kita apa? Jangan lupa niat. Jadi pas kita mau naik motor, iya, niat jadinya. Betul apa enggak? Kalau di motor tuh niatnya apa di kilometer akan tuh ada kaca. Terus situ bikin kaligrafi atau nawaitu, misalnya nawaitu. Jadi pas kita lagi mau nyalain motor, ingat ada bacaan, jangan lupa niat. Di situ baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim, niatnya kita jalan. Niatnya bebas, yang penting niatnya karena Allah. Kalau niatnya kerja karena Allah, niatnya nyari ilmu karena Allah, niatnya pengen ngaji karena Allah. Gitu. Makanya kita punya kendaraan begitu. Kalau artinya media-media itu jangan sampai kita lupain, karena itu kadang bisa membantu kita untuk mengingat Allah. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dashboard tertulis di situ, jangan lupa niat. Bebas terserah bahasanya apa, mau pakai bahasa Arab kayak nawaitu, oh niat. Begitu, jadi enak kitanya selalu diingetin kalau bacaan. Gampang sebetulnya mah. Kita pakai media pengingat. Biasanya kan ada orang ngomong gini, gua kalau megang tasbih bawahnya pengen zikir aja. Ya pegang tasbih. Kalau kagak megang tasbih kayaknya lupa zikir. Pegang tasbih. Kalau pakai tasbih kayaknya kita kalau mancing gimana bawahnya ya. Mancing kayaknya bayangin jualan setasbih kan kayaknya urusannya repot tuh. Sekarang kan ada tasbih modern tuh yang pakai dipencetnya kayak cincin. Enggak kecil tasbihnya kan. Enak. Artinya kemodernan ini sebetulnya enggak menjadi alasan kita untuk jauh dari Allah. Bahkan kalau bisa manfaatin. Sebab yang termudah ada semua di sini. Kalau bilang tasbih, walaupun tasbih kau kak, tapi kalau pakai sambil mancing kan repot ya kan. Tangan kanan pancing, tangan kiri tasbih, gimana kata orang ya kan. Magic lah, kata magic. Ya, sekarang ada tuh yang model-model kayak cincin ya kan. Beli yang begitu. Karena kita punya alasan kok kalau nggak ada media tasbih atau media apapun, kayaknya buat jika itu kayaknya lupa aja mau. Sedangkan wali-wali Allah, wali-walinya Allah nih ya, itu bagi mereka itu nggak ingat Allah semenit itu dosa. Agak ingat sama Allah, itu buat mereka dosa. Kita yang ingat cuma waktu sholat doang. Subuh sampai juhur lupa lagi sama Allah, biasa aja kita mah. Agak ngerasa dosa-dosa aja. Tapi kalau para wali Allah tuh langsung nangis. Kalau dia lupa tadi nggak ingat Allah, nangis langsung. Itu para wali Allah. Makanya wajar kalau para wali Allah mah orang yang benar-benar luar biasa ibadahnya, karena mereka mah nggak ingat, hanya aja nganggap dosa. Kalau kita nyolong baru nganggap dosa, tapi kalau kagak nyolong kagak ingat ya biasa aja. Itu para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada lagi tentang masalah bersenggama. Tadi caranya yang terbaik. Kemudian diawali dengan doa-doa. Wa harqu syatha wa la tubal wa dum la tanja ilal inzal wa huzza ya sahi ajuja. Wah, ini udah istimewa dah. Ini udah istimewa lagi. Apanya tuh caranya? Iya. Tadi awalan. Cara awalan. Sekarang udah mainnya nih. Udah mainnya.
Cuma saya nggak panjang lebar nih. Ya biar buat penasaran aja. Harus panjang. Waharik lesat. Kemudian goyang-goyangin. Kalau pas udah masuk, goyang-goyangin. Iya, jangan diciemin aja. Ulekan kan begitu, goyang-goyangin biar jadi sambel. Ya kalau diciemin aja kapan mau hancurnya? Iya. Wala tibal wadum wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Biar penasaran ke depannya insyaallah. Kita lanjut. Serius banget. Iya, ini kalau dihabisin ntar repot urusannya. Lagi serius banget. Udah ini. Iya. Awalan diingetin awalan. Baru digoyang, sekali goyang udah cerit. Intinya tadi jangan lupa baca bis. Jelas. Karena kalau nggak begitu setan ngikut. Nah ini yang jadi repot. Nah kalau setan ikut ngeluarin juga ke rahim itu istri, jadi anak campur, berarti itu anak campur baur itu. Iya, punya babanya, punya setan lagi itu repot ntar. Jadi ini yang mungkin kita perlu ingat karena kita kan semua juga ngarepin anak biar soleh, makanya ditarekahin. Sebelum jadi anak pun kita tarekahin. Setelah jadi anak apalagi nih, anak makan minumnya tarekahin itu, masak airnya selawatin, masak nasinya selawatin, sendalnya kita beliin, bacain, bajunya kita beliin, bacain juga. Ya nggak usah pakai selamatan juga, beli baju mah ya, pakai tahlil nggak usah, itu mah terlalu wah. Udah tinggal kita bacain qul huwallah, beli baju bacain qul huwallah, beli celananya bacain qul huwallah, ditarekahin namanya. Biar itu semua apa yang kita tarekahin, biar untuk mendongkrak, mendorong dia hatinya akan selalu ingat kepada Allah dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya robbal. Itu mungkin yang paling intinya ya. Adapun kaifiat caranya mah yang Abdul tadi terserah mau cara gimana, mau apa 69 apa 96 terserah itu mah. Cara-cara itu mah boleh-boleh aja. Cuman tadi kalau kata dokter mah kalau modelnya terbalik bisa jadi cangkeng namanya. Tahu jadi cangkeng, pinggang sakit mulu nih. Saya pilih kan yang pinggang sakit nih. Ya, ya mungkin begitu kali. Ya, wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana Nabi annana antarafna wa annana asrafna ala laza asrafna fatum alaina taubah taghsil likulli awbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil illani wa kulli dhima ratin asuba wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma' fadlan wajudan manna labik disabim minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suni sallallahu
wasabi aidat tasisubi wal amdulil ilahi fil iwan tanahi wal amdulil ilahi fil iwan tanahi wallahu a'lam bishawab walhamdulillahi rabbil